Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Oke, di pagi hari ini saya akan melakukan rekaman video untuk memenuhi uji kompetensi penempuhan privat yang diadakan oleh Lokacakti Indonesia. Kali ini saya mengikuti penempuhan yang ketiga. Yang pertama yaitu privat susur sungai, yang kedua privat ditram, dan yang sekarang saya tempuh itu privat kompas medan. Ya, baik, sekarang saya akan melakukan penempuhan privat kompas medan dengan cara yaitu melakukan resection. Resection itu bahasa singkatnya yaitu memprediksi ya, atau memprediksi lokasi kita dengan cara mengambil dua objek atau dua titik, kemudian diambil derajatnya berapa derajat dan kita ambil back azimutnya. Itu langsung kita praktekkan saja daripada kita terlalu bertele-tele ya. Baik, di sini peralatan yang saya bawa yaitu yang pertama peta, yang kedua penggaris, yang ketiga yaitu ini namanya protektor. Protektor ini untuk navigasi. Nah, yang ketiga yang kemudian spidol dengan warna yang berbeda untuk kita membuat garis, dan kemudian yang terpenting adalah kompas bidik. Oke. Ya. Oke, langsung kita nanti ambil dua objek. Objek yang saya ambil itu ada dua, yaitu yang pertama puncak Gunung Kelut. Nah, puncak Gunung Kelut itu mohon maaf terjadi kabut. Nah, jadi puncaknya tertutup. Cuman saya sudah sering banget kesini. Ini adalah di Waduk Siman ya. Di Waduk Siman saya sangat sering kesini. Jadi saya mungkin bisa memprediksi lokasi yang lurus dari bawah, tepat di bawahnya puncak. Jadi tetap lurus, derajatnya tetap sama. Dan itu objek yang pertama. Kemudian kita ambil objek kedua yaitu puncak. Itu yaitu namanya puncak Trinanggulasi. Ya, puncak Trinanggulasi. Oke, langsung saja ini kita ambil sudutnya, kemudian kita ambil back azimut dari arah yang saya ambil dengan rumus jika objek yang kita bidik itu berada di derajat 0 sampai 180. Nah, jika berada di derajat 0 sampai 180 itu ditambahkan dengan 180. Nah, namun kalau objek yang kita amati menggunakan kompas bidik itu ternyata berada di derajat 181 hingga 360 derajat. Nah, itu adalah dikurangi 180 gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama saya membidik puncak Gunung Kelut, namun puncak Gunung Kelut tidak terlihat ya karena kabut. Nah, kita ambil lurusnya. Ini adalah gambaran dari puncak Gunung Kelut. Nah, di peta ini puncak Trinanggulasi yang ini objek pertama yang kita amati. Nah, objek kedua ini adalah puncak yang kita amati sebagai objek kedua. Nah, kita kan belum tahu lokasi kita berada di mana, makanya kita menggunakan resection ini. Oke, langsung saja kita bidik di kira-kira tepat bawahnya Gunung Kelut. Ya. Oke, saya bidik dari sini. Setelah saya bidik kaki Gunung Kelut, ternyata berada di 180 derajat. Oke, kita gambar dulu di petanya agar tidak lupa. Oke, kita gambar dulu. Yang kita bidik itu sebenarnya puncak dari Gunung Kelut. Puncak dari Gunung Kelut itu berada di sini. Namun kita tidak bisa melihat puncaknya. Nah, kita yang saya bidik itu berada di sekitar sini. Nah, oke, saya titik.
dan ini berada di 180 derajat. Saya tulis saja 180 derajat, 180. Oke, sudah. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu membidik objek kedua. Objek kedua adalah puncak tersebut. Di sini posisi saya tidak boleh berpindah tempat, karena kalau berpindah tempat nanti sudutnya sudah berbeda. Makanya harus berhenti di satu titik, dan objek yang kita amati harus yang bersifat berhenti atau tidak berpindah-pindah gitu. Jadi jangan membidik seseorang atau burung atau sesuatu yang mudah berpindah tempat. Jadi kita bidik yang bisa tidak berpindah-pindah. Oke, sekarang saya berada tepat di tempat yang tadi, tetap sama. Oke, saya membidik ke puncak Trinanggulasi. Oke, dari arah saya berada di saya sudah melakukan pembidikan terhadap puncak tersebut. Ternyata sudut yang saya dapatkan yaitu 95 derajat. Sekarang kompas sudah selesai, kita taruh bawah dulu. Oke. Di sini saya sudah membidik objek kedua, yaitu puncak Trinanggulasi, dan setelah ini saya melakukan back azimut, pengambilan back azimut dari titik tersebut. Tuh, kita duduk aja ya. Di sini saya menggunakan pulpen spidol warna biru sama warna merah agar bisa terlihat jelas perbedaan warnanya gitu. Oke, dari objek pertama terlebih dahulu saya sudah menggunakan peta tutup. Di sini saya menggunakan peta yang khusus untuk kegiatan ini. Ini petanya sudah menghadap ke utara, jadi sudah tepat 0 derajat. Sini ada garis-garisnya, sudah kita tinggal meluruskan saja dengan garis-garis ini. Nah, ini titik yang saya amati, yaitu objek pertama. Nah, kita ambil perkiraan aja, lurus 0 ke 0 derajat. Sudah. Kemudian sebentar, kita melakukan hitung-hitungan dulu dengan rumusnya tadi ya. Jika 180 ke atas itu dikurangi 180, tapi kalau 180 ke bawah itu ditambah 180 gitu. Nah, ini 181, yang atas 181 sampai 360 derajat. Nah, itu dikurangi 180, mohon maaf. Nah, jadi di sini adalah 180. Berarti kan kita tambah 180 ditambah 180. Set. Oke, kita tambah 180 tambah 180 adalah 360. Nih. 0. Ya, 360. Oke. Jadi kita ambil 360 dari 180. Oke, kita hitung dulu yang kedua, yaitu 95. Oke. Di 95 derajat itu sama ya. Jadi tidak ada tidak ada di bawah 180. Nah, ini 95 derajat. Oke, di sini juga ya. 95 derajat. Nah, kita tambah berarti dengan 180. Totalnya adalah 275. Oke. Nah, sudah ketemu ya. Nah, langsung saja kita melakukan resection tersebut. Itu kita ambil dari titiknya. Nah, ini pastikan kira-kira menghadap tepat ke utara. Sudah. Kemudian kita ambil dari yang 180 ditambah 180, yaitu 360. Nah, titik 360 itu berada di
305. Nah, tepat berarti lurus nanti ya, lurus sampai ke, oke, langsung saja kita lurus. Nah, kira-kira sampai di sini aja, sini. Oke, kemudian kita ambil garis dari itu tadi. Nah, kita ambil garis menggunakan penggaris, sudah lurus. Nah, kemudian objek kedua yaitu 95. Nah, 95 ini ditambah 180 yaitu 275. Saya sudah menghadapkan ke utara, kita pastikan sudah lurus menghadap ke 0 derajat. Nah, kalau sudah 0 derajat kita ambil yaitu sudut di 275. Ini adalah 270. Berarti dari setengah ya. Sini. Oke. Nah, sini. Ini kan ballpoint warna biru, spidol warna biru. Oke, sudah saya titik. Kemudian sama, kita garis. Kita garis dari 95 menuju ke 275 derajat. Nah, 275 derajat itu adalah back azimut dari 95 tadi gitu. Nah, sekarang sudah ketemu hasil resection kita. Nah, hasil resection kita adalah titik lokasi kita tersebut, yaitu di persilangan antara dua objek tersebut dari titik yang kita bidik, titik lokasi kita. Nah, membidikan kepada pada puncak Gunung Kelut dan puncak Trinanggulasi tadi itu berada di sini. Nah, persilangan ini adalah titik lokasi kita. Tuh. Ini. Jadi kita bisa memberikan perkiraan lokasi kita berada di mana. Nah, ini berada di persilangan ini. Nah, kita berada di Waduk Siman ya di sini. Waduk Siman ini berada di sini. Nah, sudah. Oke. Sudah. Oke. Selesai. Jadi kesimpulannya adalah resection tadi adalah untuk memprediksi lokasi kita jika nanti kita terjadi berada di tengah hutan atau di mana ya, di tempat yang susah untuk mencari titik kita. Nah, biasanya menggunakan matahari juga bisa. Nah, salah satunya itu dengan melakukan resection ini. Ini adalah hasil dari resection kita. Lokasi kita berada di sini. Oke. Udah. Demikian kegiatan penemuan privat Kompas Medan dari saya, Rangga Mukni Wiryawan dari Kabupaten Kediri. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Pramuka.